di rumah tuh biasanya makanan tengah. Di tengah. Ya, Satu jadi meja, satu bareng-bareng. meja, bareng-bareng. Terus? Ambil lah satu-satu gitu. Oh, nah terus kalau pas mereka masak cunyuk gimana? Lu ikut makan bareng atau sendiri? Ya saya kan nggak ngambil cunyuknya kan. Iya tapi makannya tetap bareng. Cuma di depan mata lu gitu cunyuknya gitu. Ya paling agak ini doang kan. Maksudnya saya takut kena apa gitu kan. Kenapa? Ada Gereja juga, dari teman kerja juga ada. Teman kerja. Oh. Ya, Ayat-ayat Bible. Iya. Oh aduh. Seperti mungkin minimal nanya kabar gitu. Terus tapi disisipkan ayat. Iya, seolah-olah tuh ingin membawa saya kembali gitu kan. Oke. Tapi ada yang terang-terangan ngajak Helvin untuk balik ke Kristen nggak? Ya ada juga sih mungkin. Terang-terangan. Ya, ayo Pin balik, nanti gua kasih 2 miliar gitu, ada nggak? Oh enggak sih, belum sih, Enggak belum sampai sampai situ. Cuman lebih ke ngasih pandangan. Ya. Oke. Dalam Kristen Islam tuh begini gitu loh. Oh, ngasih pandangan negatif maksudnya ke Islam? Ya semacam ini kebenaran Kristen ini loh gitu. Kamu belum mengerti aja gitu. Oke. Terus hatimu telah ditutupi sehingga nggak bisa melihat kasih Kristus. Wih, kamu sudah meninggalkan Yesus gitu ya? Iya, saya dituduh antikristus gitu. Antikristus. Antikristus. Ya. Terus apa lagi? Banyak sih. Banyak. Ada pendeta yang ini kontak Helvin buat balik lagi gereja gitu. Vin, balik gereja. Nih di sini nggak ada yang ngepel gereja gitu, ada nggak? Kalau pendeta saya justru cuma nanya kabar sih. Oh, nanya kabar. Iya, yang lebih ini malah teman-teman gereja saya. Teman gereja. Oh, berarti masih ada komunikasi ya sama teman-teman gereja ya? Ya, kalau mereka chat ya saya. Dulu terakhir waktu di gereja aktif? Lumayan. Gereja apa dulu namanya, lupa gua? GKDI. GKDI di Cikarang? Iya. Oke. Terakhir jadi apa? Tukang parkir bukan? Multimedia. Oh, multimedia. Wih, keren multimedia. Berarti yang ini yang nyari-nyariin khotbah gitu ya? Iya, nyari-nyariin lirik gitu ya. Oh, lirik. Lirik, khotbah gitu. Kalau pendetanya butuh buat next skin. Nampilin ayat. Nampilin ayat, nampilin apa. Oh, berarti video. Udah hafal dong? Ayat-ayat andalan pendeta udah hafal dong? Ya, di ayat-ayat di jemaat tahu lah gitu. Tahu lah ya. Tahu. Gue boleh tebak nggak ayat yang paling sering lu tampilin dan paling rutin? Gue mau tebak nih. Apa tuh? Maliaki 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumahku gitu. Enggak sih. Oh enggak. Enggak sih. Biasanya kalau awal bulan kan mereka harus pasti ngotbahin itu. Ya kan? Tapi Maliaki itu justru pertama kali saya ke gereja saya dapat khotbah itu ayatnya Maliaki. Oh gitu. Yang my name is to be feared among the nation. Oh, oke. Terus Maliaki 3 ayat 6? Enggak. Enggak sih. Akulah Tuhan, aku tidak akan berubah gitu. Enggak. Ada kadang dipakai Tuhan nggak pernah berubah gitu. Nggak pernah berubah. Gitu kan. Iya. Nggak pernah berubah kok bisa jadi Yesus? Iya makanya. Dan waktu itu. Oh waktu itu. Iya. Iya. Sampai sekarang masih ada yang begitu? Masih ada yang kontak-kontak untuk ngasih ayat gitu? Ya kadang-kadang lah. Oh, kita nggak setiap saat juga kan. Oke. Nah dari ayat-ayat atau mungkin dari WA yang Helvin terima dari teman gitu, ada nggak yang merisaukan Helvin, mengganggu iman Islamnya Helvin, ada nggak? Ya mungkin lebih ke karena ilmu saya belum sampai ya ke situ ya. Jadi saya kayak minimal tuh mau tahu gitu. Ini saya pengen bisa jawab gitu. Oke. Pertanyaan-pertanyaan begini tuh. Ya. Gitu. Oke, nanti apa aja mungkin boleh kasih tahu saya. Terus tapi sebelum ke situ, setelah apa istilahnya sudah berapa lama Helvin masuk Islam? 9 atau 10 bulan. 10 bulan. Iya. Kan masih tinggal sama orang tua. Masih. Ya. Selama 10 bulan itu di rumah orang tua itu Helvin menjalankan Islamnya gimana? Ada kesulitan nggak? Ya normal sih, alhamdulillah. Nggak apa-apa, nggak dilarang. Nggak. Sholat bebas. Iya.
Teman kalau ada masakan babi gimana? Makan juga? Enggak. Oh enggak, kirain icip-icip. Udah dibeliin apa? Kan kemarin kan Imlek. Ya, ya. Dibeliin. Imlek gimana? Dibeliin apa? Dibeliin itu apa sih? Alat-alat masak buat khusus saya Sendiri? ini. Iya, Oke. ini. Alhamdulillah. Yang beliin siapa? Nyokap apa bokap? Nyokap. Karena tahu apa? Kalau Imlek kan biasanya kan masak itu kan. Iya. Masak cunyuk gitu ya. Masak cunyuk. Ya udah nih dikasih khusus beda gitu. Lu selama 10 bulan di rumah kalau ada masak cunyuk itu gimana? Netes nggak? Enggak. Hah? Netes ngiler. Ngiler? Enggak. Enggak. Cuman gimana? Ngelirik doang gitu? Ya enggak juga sih. Oh enggak juga. Alhamdulillah. Udah nggak kepengen berarti ya? Kadang keingetan doang. Keingetan rasanya. Keingetan dulu gitu kan. Tapi aduh. Rasanya tuh begini gitu ya. Gitu. Harumnya tuh begini gitu ya. Iya, lemaknya tuh begini tuh rasanya. Oke. Perutnya tuh begini rasanya. Nah, tapi kalau pas mereka biasanya kalau di rumah makan bareng-bareng atau makan sendiri? Di rumah tuh biasanya makanan tengah. Di tengah. Iya. Satu meja bareng-bareng. Bareng-bareng. Terus? Ambil lah satu-satu gitu. Oh. Nah, terus kalau pas mereka masak cunyuk gimana? Lu ikut makan bareng atau sendiri? Ya, saya kan nggak ngambil cunyuknya kan. Iya, tapi makannya tetap bareng. Cuma di depan mata lu gitu cunyuknya gitu. Ya paling agak ini doang kan. Maksudnya saya takut kena apa gitu kan. Kenapa? Mungkin bekas-bekas ininya kan. Ya ininya saya ada jaga jarak dikit. Ya berhati-hati. Berhati-hati lah, bersikap hati-hati aja gitu. Tapi keren ya, nyokap lu nyediain perangkat makan untuk lu sendiri ya, berarti nggak campur sama yang lainnya. Iya. Keren. Terus apa namanya, yang lain-lain nggak ada masalah berarti ya, selama jalanin Islam nggak masalah. Di komplain misalkan udah lama nggak masak cunyuk. Terus? Ini udah dicuci lebih dari 7 kali. Yang satu pakai tanah nggak? Pakai tanah, pakai abu gosok kata dia. Tanahnya tuh. Yang dicuci 7 kali kan bukan babi, kan air liur anjing gimana? Ya pokoknya tuh ya dikomplainnya begitu kan. Dikomplain maksudnya? Maksudnya ya seolah-olah tuh saya jadi mama tuh mungkin sesekali pengennya saya juga masih pakai alat masak yang biasa Nggak gitu loh. Pakai. Terus? Ya saya bilang kan udah bekas itu. Udah dicuci berapa gitu. kali, ratusan kali. Oke. Pakai tanah abu gosok tuh dipakai. Pakai lumpur harusnya. Iya. Selama di 10 bulan di rumah orang tua itu apa namanya, Helvin ngerasa nggak bahwa Helvin jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya? Ada sisi yang mungkin lebih baik, ada juga mungkin sisi yang naik lebih jelek. Gimana ceritanya jadi lebih jelek? Bisa kasih contoh nggak yang lebih baik seperti apa? Yang lebih baik itu misalnya lu lebih merhatiin nyokap gitu. Apa lu lebih cuek ternyata gitu. Gimana? merasa lebih ini aja ya, lebih mendingan gitu, maksudnya. Ya mendingannya gimana? Ya mendingan gitu. Contohnya gimana? Contohnya dari belajar sholat. Kemarin kan Ramadan, puasa. Ya. Saya belajar buat lebih perhatiin diri misalnya gitu, minimal tuh. Dalam artian dengan sholat aja saya belajar, sedikit demi sedikit saya merasa tuh penampilan saya tuh harus lebih Islami. bukan tentang itu, lebih rapi gitu, lebih baik. Oke. Waktu bulan Ramadan kemarin nyokap pernah nggak bangunin, Bin bangun sahur gitu, pernah nggak? Pernah ditelepon. Pernah? Ya. Ditelepon? Iya. Di dalam rumah ditelepon? Serumah ngebangunin pakai telepon gitu? Iya, kayaknya dia males ke kamar gitu kan. Iya, males keluar kamar terus ke kamar saya gitu kan. Oh. Karena mungkin kamar lu berantakan.
bukan rumah apa? Rumah orang Cina gitu ya. Apa sih? Gede. Oh, ya panjang gitu, banyak pintunya. Oh, banyak pintunya. Males jalannya gitu. Ada bangunin anak pakai handphone. Sering atau sekali doang? Sayanya juga kalau tidur tuh dikunci sebenarnya. Iya. Ya kalau kunci kan tinggal gedor aja. Iya, ya mungkin ya makanya di situ mungkin. Malas gedor jadi handphone dan telepon aja gitu. Iya, telepon aja. Sering atau cuma sekali doang? Sesekali. Sekali. Tapi emang rata-rata ya saya harus bangun sendiri. Oke, nah terus selama Ramadan gitu nyokap lu masak sahur nggak atau lu beli sendiri? Beli. Oh beli, Iya. banyak kan beli. Oke. Disediain gitu. Ya. Tapi alhamdulillah ya, artinya keluarga lu nggak yang bagaimana menolak, apalagi sampai ngusir gitu kan enggak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya lu juga boleh sholat dan segala macam nggak dilarang gitu kan? Iya. Ya. Karena ada mualaf-mualaf yang karena orang tuanya saking menentangnya, jadi si mualaf jadi sampai nggak berani sholat di rumah gitu. Ada. Ya kan? Quran diumpetin, sajadah diumpetin, macam-macam mukena diumpetin gitu-gitu. Ya alhamdulillah, berarti ya Helvin termasuk yang nggak terlalu berat lah ya gitu ya. Iya, sekedar beda pendapat. Sekedar beda pendapat. Iya, kadang tuh. Kayak misal kemarin. Kemarin tuh apa ya? Jumat Agung. Gitu ya. Kayak Mama tuh minta anterin ke ini kan. Ke gereja. Sekalian jalan-jalan gitu, nganterin jalan-jalan makan malam gitu kan. Ya udah sekalian jalan-jalan makan malam saya anterin, tapi saya nggak mau masuk. Masuk mana? Nggak mau masuk ke ini, ke tempat ibadahnya gitu. Gereja? Kan. Iya. Oh, diajak ke gereja maksudnya? Iya, padahal kata mama nggak apa-apa masuk aja. Terus? Ya kita bukannya nggak ini kan gitu, cuman kita nggak ini, malah takutnya malah aneh. Iya. Kita duduk sebelah kita pada doa, pada apa gitu kan, pada nyanyi gitu. Kitanya udah nggak ini gitu. Ada suami istri waktu itu podcast di sini. Istrinya udah masuk Islam, tapi belum ngomong sama suaminya. Ya. Ke gereja nih, karena takut ya dia ikut ke gereja kan. Di gereja suaminya ikut nyanyi, istrinya apa? Zikir di gereja. Nah, tapi kalau sudah orang tuanya sudah tahu Helvin Muslim ya seharusnya nggak sampai ngajak masuk ke dalam gereja. Kalau cuma nganter aja sih mungkin masih ya nggak apa-apa nganter orang tua ya. Tapi kalau istilahnya ngajak masuk ya jangan sampai sampai masuk gereja. Kalau nganter nggak apa-apa sambil ikut makan ya nggak apa-apa. Maksudnya makannya bukan di gereja gitu. Iya. Yang saya belajar juga apa ya? Boleh masuk tapi kalau nggak ada yang ibadah. Oh iya, ya kalau nggak ada yang ibadah nggak ada kebaktiannya. Kalau ada yang ibadah lebih baik jangan. Gua setelah berapa tahun masuk Islam, gue juga waktu itu pernah masuk gereja di Galaksi Bekasi. Iya. Masuk gereja gue. Lah gue yang renovasi gerejanya. Jadi ceritanya ada renovasi di gereja waktu itu. Gue masuk gereja, bahkan gue sholat di dalam gereja. Tapi bukan di ruang kebaktian, ada satu ruangan lah gitu. Yeah. Ketika gue sholat di dalam gereja nggak ada salib, nggak ada apa. Ya nggak kayak gitu ya masih gimana lah. Ya kita sih baiknya menghindari. Tapi kalau nggak bisa atau memang nggak bisa menghindar ya nggak apa-apa sholat di dalam walaupun di dalam gereja tapi ruangan terpisah nggak ada salib nggak apa-apa. Maksudnya depan kita nggak ada salib gitu ya. Iya. Yeah. Tapi nyokap bokap semua sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Nah, tadi apa ayat-ayat yang tadi ditanyain ayat apa? Yang dikirim-kirim ayat apa? Misal tentang ayat perintah sunat. Perintah sunat, ya, terus jadi disambungin ke kau nggak bisa tunjukkan perintah sunat di Quran kan, pasti pakai hadis kan, pakai dalil kan, harus pakai dalil. Emang kapan Muhammad disunat, umur berapa kak? Gitu. Mintanya ayat Quran. Orang itu mintanya ayat Quran. Iya, seolah-olah nggak ada perintah sunat dalam Quran. Itu terus? Kan orang Islam itu maaf kata apa-apa harus pakai hadis, apa-apa harus pakai dalil. Bahkan ada perintah di Quran misal tentang kawin muta di apa? Kawin mut'ah. Iya, kawin mut'ah. Saya nggak tahu cara bacanya.
itu dibatalkan dalam hadis. Seolah-olah hadis tuh hebat banget. Terus? Bisa batalin ayat Quran. Ini mau dibahas sunat dulu apa mut'ah dulu nih? Jangan campur-campur topiknya. Sunat dulu deh. Sunat dulu. Biasanya. Oke, berarti orang yang nanya begitu dia belum paham sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum. Sumber hukum. Ya. Kalau di Kristen sumber hukumnya apa? Cuman Bible kan? Bible. Di luar Bible mereka tolak kan? Iya. Nah, kalau di dalam Islam sumber hukum itu ada 4. Yang pertama Quran. Yang kedua hadis sahih. Ya. Yang ketiga ijma ulama. Kesepakatan para ulama. Yang keempat baru kias. Ya, kias itu analogi lah. Jadi kalau di dalam Quran nggak ada, ya harus turun ke hadis. Kalau di hadis nggak ada, ya turun ke ijma ulama. Kalau di ijma ulama, ya pakai ilmu kias gitu. Ya, tapi orang kalau memahaminya begini, kalau di dalam Quran nggak ada perintah spesifik, lu harus sunat gitu. Bukan berarti nggak mencakup, bukan. Di Quran ada ayat bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Apa tuh milah Ibrahim? Nah, kan itu harus tahu. Atau diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim yang hanif gitu. Ya, jadi di Quran ada perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milah Ibrahim. Nah, di dalam milah Ibrahim itu apa aja? Ternyata di dalam milah Ibrahim itu salah satunya adalah sunat. Oke. Jadi orang itu nggak tahu kalau di dalam Quran ada perintah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim, yang di dalam milah Ibrahim itu ada sunat gitu. Berarti sebenarnya di dalam Quran ada nggak perintah sunat? Ada, cuman nggak eksplisit gitu. Ya. Ada perintah sunatnya, tapi perintahnya bukan kamu harus sunat, tapi perintahnya ngikutilah milah Ibrahim. Di dalam milah Ibrahim itu ada salah satunya adalah sunat gitu. Oke. Berarti sebenarnya kan ada, cuman implisit gitu. Ya. Nggak eksplisit, nggak jelas-jelas tulis kamu harus sunat, nggak. Nah, di Quran juga ada ayat yang mengatakan bahwa taatilah Allah, taatilah Rasul. Iya. Ya kan? Artinya apa? Taatilah Allah berarti mentaati firman Allah. Taatilah Rasul berarti mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Rasul disunat nggak? Disunat, ya kita sunat. Suruh ngikutin Rasul. Iya, nah, sunatnya Rasul di mana? Di hadis gitu. Jadi ada dua ini ya. Yang pertama adalah dia harus tahu sumber hukum dalam Islam, Quran, hadis sahih, ijma ulama, kias. Di dalam Quran ada perintah ikutilah milah Ibrahim. Di dalam milah Ibrahim ada salah satunya adalah sunat. Ketika di Quran ada perintah taatilah Allah, taatilah Rasul. Nah, kalau Rasulnya sunat dan Rasul juga memerintahkan sunat, ya kita ngikutin sunnah Rasul. Gitu. Ya. Cara melihat atau cara mengikuti hukum dalam Islam seperti itu. Gitu. Sekarang tanya balik ke teman lu. Di dalam Bible, Musa sunat nggak? Nggak ada ininya ya? Nggak ada ayatnya. Tanya lagi, Daud sunat nggak gitu? Ya. Ada nggak? Nggak ada juga. Kenapa dia nuntut di Quran harus ada perintah sunat, Nabi Muhammad sunatnya ayatnya di mana? Kenapa dia nuntut begitu kalau di Bible-nya sendiri Musa nggak diceritain sunat, Daud juga nggak diceritain sunat gitu. Iya. Nah, itu pentingnya kristologi. Kalau kita tahu Bible mereka, kita kan setelah menjawab kita juga bisa nanya balik. Gitu. Ya. Terus dari keempat sumber hukum tadi, kenapa terkadang kita melihat antara perintah Quran dan perintah hadis misalnya, itu ada kontradiksi? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada hadis yang kontradiksi dengan Quran, hadis itu tertolak. Itu tertolak. Karena apa? Karena yang paling tinggi kan Quran. Jadi syarat hadis yang boleh dipakai sebagai sumber hukum Islam yang kedua, itu adalah hadis sahih yang tidak kontradiktif dengan Quran. Itu. Oke, sekarang mut'ah. Iya, tertulis di Quran gak berlaku lagi, dibatalinya di hadis katanya. Gini, ya balik lagi kita di taatilah Allah, taatilah Rasul. Masuk kan? Iya. Kalau lu udah ngikutin Allah, ngikutin Rasul, berarti apa yang diajarkan Rasul itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya lu ikutin. Gitu. Gini maksudnya. Sebelum Quran diturunin, sudah ada belum kawin mut'ah?
Pertanyaan itu dulu. Tahu nggak? Saya belum tahu tuh. Sudah ada. Sudah ada kan? Sebelum Quran diturunkan, sudah ada kawin mut'ah belum? Sudah ada. Sebelum Quran diturunkan, sudah ada poligami belum? Sudah ada. Sudah ada. Ketika Quran diturunkan, Quran itu justru mengatur kawin mut'ah dan poligami. Mengatur. Bukan memerintahkan ya, mengatur. Karena poligami sudah ada, bahkan di Bible kan kita bisa baca. Daud istrinya berapa, Salomo istrinya 700, kemudian 300. Dan pada saat itu di masyarakat di kalangan Arab, poligami juga sudah menjadi hal yang menjadi tradisi yang normal gitu buat masyarakat itu. Quran diturunkan untuk mengatur yang tadinya unlimited jadi limited gitu. Limited pun pakai syarat yang berat gitu. Lu nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Ya kan? Begitu juga dengan kawin mut'ah. Kawin mut'ah sebelum Quran turun, kawin mut'ah sudah ada. Nah, Quran turun diatur. Dulu di istilahnya bukan di ketika sahabat ada yang melakukan kawin mut'ah ketika terjadi perang, sama Nabi memang dibiarkan. Tetapi belakangan baru dilarang. Ya. Yang melarang, ya kalau di hadis Nabi melarang, itu artinya apa? Nabi juga mendapatkan perintah dari Allah SWT. Yang namanya sebuah perintah, itu nggak bisa langsung hari ini, kita melihat ada kegiatan begini, hari ini kita larang langsung, nggak bisa begitu. Tadi kan ada kawin mut'ah, ada poligami, khomer. Sudah ada belum sebelum Quran turunkan? Sudah ada. Orang sudah terbiasa minum khomer. Ayat di Quran yang akhirnya mengharamkan khomer itu satu ayat atau beberapa ayat? Beberapa ayat. Sehari langsung diharamkan, apa berapa tahun diharamkan? Kurang lebih 3 tahun baru diharamkan. Selama 3 tahun itu turun beberapa ayat. Yang pertama, lu kalau sebelum sholat jangan minum khomer ya gitu. Sampai akhirnya khomer itu benar-benar diharamkan. Jadi sebuah pelarangan itu ada tahapannya gitu loh. Ya. Contoh lagi apa? Perbudakan. Sebelum Quran diturunkan sudah ada perbudakan belum? Banyak. Bahkan perbudakan itu sudah bisa dikatakan menjadi sendi-sendi perekonomian bangsa Arab pada waktu itu. Dan perbudakan tidak hanya di bangsa Arab tapi di bangsa-bangsa yang lain. Perbudakannya dihapuskan oleh Islam bertahap apa langsung pada saat itu? Bertahap kan? Ada yang dengan cara dibebaskan, seperti sahabat Abu Bakar membebaskan Bilal. Ada juga nanti berupa sanksi atau hukuman ketika ada orang melanggar sesuatu, hukumannya dengan membebaskan budak. Ya kan? Ada juga dengan pernikahan, budaknya dinikahi. Ketika dinikahi, anaknya hasil pernikahan itu tidak lagi menjadi budak. Kan lama-lama jadi hilang budaknya. Iya. Betul kan? Agama apa yang mempelopori penghapusan budak? Kalau bukan Islam. Abad 17, 18, bahkan 19, 20 aja di Amerika masih ada perbudakan kulit hitam. Iya kan? Iya. Nah, Islam udah dari abad berapa udah menghapuskan perbudakan gitu. Dan caranya juga pelan-pelan, nggak langsung blok hari ini diperintahkan, hari ini harus nggak boleh, enggak. Nah, begitu juga dengan kawin mut'ah. Ya. Jadi dia harus paham juga penghapusan hukum itu apalagi di dalam sebuah masyarakat yang bahkan sudah menjadi sendi-sendi perekonomian, kalau langsung diharamkan bisa rusak malah sendi-sendi ekonominya. Tapi diatur dengan cara sedemikian rupa, yang tahu kan pasti Allah SWT. Dengan waktu sekian, akhirnya menjadi tidak boleh atau haram. Ketika sudah final menjadi haram, yang sendi-sendi ekonominya nggak rusak gitu loh. Diperbaikin dulu untuk berubah, untuk pindah, untuk migrasi. Yang tadinya budak itu sendi ekonomi, perlahan-lahan bermigrasi menjadi nggak boleh perbudakan. Gitu caranya Islam. Gitu. Baru paham. Jadi nggak cuman kawin mut'ah doang gitu yang dilarang secara bertahap.
Ya, ada tadi apa? Poligami, khomer, perbudakan, itu semuanya diatur dalam nggak seperti membalikan telapak tangan begini, ada time plan-nya gitulah. Ya. Paham ya? Nanti lu jawab dengan cara yang sesingkat-singkatnya gitu. Apalagi? Sekarang dipertanyakan tafsir Qurtubi. Qurtubi, soal apa? Soal surah Al-Ahzab. Quran surat Al-Ahzab. Oh, Zainab. Ya, pernikahan Zainab dengan Zainab. Salah satunya. Kan di situ juga ada ditulis katanya muslimah boleh memberikan dirinya kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya apa? Buat apa ayat ini? Apa urusannya sama Allah? Kok urusannya sama Allah? Ceritanya tuh. Ya. Karena kan kesannya kan karena ini kan khususnya Nabi ya. Terus dari lihat ayat itu tuh seolah-olah tuh ini mah kelihatan banget kayak iniannya Nabi gitu buatannya. Nafsunya Nabi. Katanya kan. Oke. Sekarang gini. Kenapa? Ini saya mencoba memahami apa yang sudah ada di dalam tafsirnya Al-Qurtubi ya. Ini yang mana dulu nih? Yang perempuan-perempuan dulu? Perempuan-perempuan dulu. Yang perempuan-perempuan dulu. Saya ingatkan kenapa dia menikahi gini. Istri menantunya gitu. Istri anak ini. Oh, berarti Zainab dulu berarti? Enggak, perempuan dulu. Terus baru... Ya, Zainab. Kalau yang perempuan-perempuan itu, jadi seolah-olah gini. Nabi ini kan menjadi panutan. Nabi ini kan menjadi teladan. Melalui Nabi inilah kita bisa mengetahui bagaimana menghadapi istri yang punya sifat begini. Iya. Kalau cowok sifatnya banyak apa sedikit? Banyak juga atau gimana? Iya, maksudnya cowok sifatnya kebanyakan rata-rata itu kan ya itu aja gitu, nggak banyak dan to the point gitu kalau cowok. Tapi kalau cewek, karena yang cowok tadi itu begitu karena mereka kebanyakan menggunakan rasio atau logika. Kalau yang cewek kebanyakan menggunakan apa? Perasaan kan? Karena banyak pakai perasaan, makanya kan jadi banyak perintilannya. Yeah. Nanti ada yang cemburu, ada yang suka ngambek, ada yang begini, ada yang begini. Sifat perempuan kan buat laki-laki kan susah dimengerti gitu loh. Siap. Iya kan? Iya. Tinggal bagaimana kita cowok menghadapi istri yang punya sifat tertentu gitu loh. Iya. Iya. Bener. Bener, emang lu udah nikah? Kok bener? Belum. Oh belum? Kok udah tahu bener? Ya setuju aja. Ya ini cuma gambaran aja ya sebelum kita bahas ya. Ada cerita begini. Ini gue juga dengar dari temen gue nih. Ada kakek-kakek sama nenek-nenek sudah sama-sama tua, nikah sudah puluhan tahun. Si kakek ini kalau manggil istrinya itu selalu dengan sebutan sayang. Sayang sini, sayang hati-hati, sayang begini. Ama istri yang sudah tua renta begitu aja masih manggil sayang. Ditanya sama cucunya, kakek kenapa romantis banget manggil nenek masih pakai sayang? Ngomongnya bisik-bisik sama cucunya, kakek lupa nama nenek. Ya begitulah benar. Ya. Coba kalau sampai istrinya tahu kakek apa, suaminya lupa nama istrinya, apa nggak marah-marah, cowok-cowok begini? Nah, kira-kira begitulah. Jadi yang namanya kalau mungkin dianggap bahwa wanita-wanita boleh apa tadi? Boleh apa tadi? Memberikan untuk menjadi istri Nabi. Iya. Sekarang gua tanya lu nih, kalau lu wanita, lu mau nggak jadi istri Nabi? Mau. Nah, kenapa? Hah? Kenapa? Nabi, ya nggak? Iya. Siapa yang nggak mau jadi istri Nabi? Misalnya ada raja di raja, penguasa seluruh banyak negeri atau banyak negara lah, penguasa yang sangat hebat lah. Wanita-wanita yang belum nikah disuruh jadi istrinya raja, walaupun selir lah, mau nggak? Mau. Iya. Jujur kan? Lu jujur kan? Ini kan Nabi. Tapi maksudnya boleh memberikan diri untuk menjadi istri Nabi itu bukan karena hawa nafsu. Bukan. Iya. Ditulis nggak spesifik wanita-wanita yang boleh memberikan diri menjadi istri Nabi minimal atau maksimal umur berapa? Enggak kan? Enggak. Nah, berarti buat wanita umur berapa aja boleh dong.
Iya kan? Kecuali kalau ditulis wanita-wanita harus memberikan dirinya untuk menjadi istri Nabi tapi umur maksimal 20 tahun. Nah, itu lain cerita. Itu konotasinya bisa ke hawa nafsu. Tapi kalau nggak ditulis umur maksimal berapa? Berarti apa? Berarti ada tujuan di belakangnya. Tujuannya apa? Seperti yang tadi saya bilang, karena Nabi ini suri toladan kita, jadi ketika Nabi punya istri begini-begini, itu yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Nah, bagaimana memahami sifat wanita yang beda-beda yang begini, yang susah dipahami dan sebagainya. Bagaimana menghadapi istri yang mungkin suka cemburu, yang rewel, yang bawel dan segala macam. Itu maksudnya. Itu. Ya, jadi nanti dari Nabi ini mengajarkan kepada istrinya itu yang juga bisa menjadi pelajaran buat umatnya. Itu. Paham. Selama ini pun sebelum saya dijelasin begini ya, yang saya dapat misal contohnya kenapa istri Nabi lebih dari 4 gitu kan. Saya pernah dengar dari kajian siapa gitu. Pokoknya kesekian banyak istri Nabi itu tuh kayak mewakili sifat-sifat. Salah satunya itu, betul, salah satunya. Ya, sifat-sifat perempuan yang salah satunya. Karena apa juga? Karena dari sekian banyak istri Nabi, ada yang bilang 12, ada yang bilang 13, yang gadis dan muda berapa orang? Kan itu juga harus cek. Apakah semuanya gadis dan muda-muda? Ataukah juga banyak yang janda-janda tua? Iya. Kan banyak juga yang janda-janda tua. Iya. Gitu kan? Jadi pernikahan Nabi yang lebih dari 4 itu adalah kekhususan buat Nabi. Kekhususannya apa? Salah satunya adalah untuk, seperti tadi bilang, untuk bisa menjadi pelajaran buat kita, sifat-sifat wanita yang buat cowok tuh susah dimengerti gitu loh. Iya. Ya, nah kira-kira gitu. Terus kemudian juga pernikahan atau istri Nabi yang lebih dari 4 itu kan tidak semuanya atas dasar hanya masalah suami cari istri atau istri cari suami, tapi ada juga yang istri diperistri sama Nabi karena dia suaminya meninggal dalam perang. Ada juga untuk mengikat hubungan baik antar suku. Ada juga yang menjadi pengikat hubungan baik antar dua bangsa gitu. Nggak cuma masalah hanya mau cari istri cari suami, enggak gitu. Kan dari sekian istri Nabi semuanya tuh ada latar belakangnya gitu. Iya. Ya. Dan karena itu adalah kekhususan buat Nabi, jangan terus kita enak Nabi istri boleh 4, kita maksimal 4 gitu. Kewajibannya Nabi juga lebih dari kita. Iya. Sholat tahajudnya Nabi itu wajib buat Nabi. Buat kita sunnah. Mau nggak lu tahajud wajib? Isya aja telat kadang-kadang ya. Nah, Nabi sholat malamnya, qiyamul lailnya sampai kakinya bengkak-bengkak, bacanya panjang-panjang. Itu kewajiban loh buat Nabi loh. Buat kita enggak. Jadi jangan melihat kalau kita diperintahkan maksimal 4 istri, Nabi boleh lebih dari 4, terus seolah-olah Nabi jadi hanya sebagai pemuas nafsu, itu salah besar. Ya, itu di belakangnya ada maksud dan tujuan. Juga Nabi juga mempunyai kewajiban yang khusus, yang lebih banyak daripada kita. Gitu. Terus yang Zainab, ya kan? Di situ ditulisnya apa? Menikahi istri anak angkatnya atau menikahi mantan istri anak angkatnya? Tahu nggak dia? Dia ya ibaratnya kan dituduhnya ya istri anak angkat. Berarti dia nggak tahu kan bahwa Zainab itu ketika dinikahi Nabi sudah dicerai sama anak angkatnya. Kalau sudah dicerai berarti istri anak angkatnya atau mantan istri anak angkatnya? Kalaupun disuruh cerai, bukan Nabi yang suruh cerai loh. Bukan Nabi nggak suruh cerai. Mereka sendiri yang mau bercerai. Justru Nabi pernah menasihati anak angkatnya supaya jangan menceraikan. Tapi memang mereka sudah bertekad untuk bercerai. Nah ketika bercerai baru turun ayat Quran, Nabi diperintahkan menikahi Zainab. Enak aja, suruh dia baca yang benar. Dari perintah itu dituduhnya seolah-olah kok
bisa tiba-tiba langsung mensegerakan turunnya ayat Quran ketika Nabi ingin menikahi seseorang? Mensegerakan? Gitu kan? Iya, seolah-olah tuh. Emang ada narasi Nabi ingin menikahi Zainab sebelumnya? Nggak ada, cuma kan ada. seolah-olah kan dibikin, setelah cerai itu langsung turun ayat Quran, seolah-olah diperintahkan. Makanya ini gini, Allah. Yang tahu kapan-kapannya itu kan Allah SWT. Iya. Ya. Kita juga harus belajar. Kita sebagai orang Islam juga harus belajar dulu. Kenapa kok Nabi diperintahkan menikahi Zainab, mantan istri anak angkatnya? Kenapa dulu dong? Harus tanya dulu dong. Iya dong? Iya, ada asbabun nuzul kan? Enggak, bukan asbabun nuzul, tapi ada maksud apa di belakangnya. Itu yang penting. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Ini kan mantan istri anaknya. Iya. Ya kan? Itu hikmahnya adalah begini. Di kalangan orang Arab itu kan mereka juga berpandangan bahwa kalau mantan istri anak atau mantan istri anak angkat itu nggak boleh dinikahi gitu. Nah, ketika Nabi diperintahkan untuk menikahi Zainab, mantan istri anak angkatnya, itu maksudnya adalah bahwa tradisi yang melarang menikahi mantan istri anak atau anak angkat itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi itu ada urusannya dengan syariat juga gitu. Ngerti kan? Iya. Maksudnya itu gitu loh. Jangan terus kita membawa, ini karena naksir istri anak angkatnya, terus turun dianggapnya ayat bikin sendiri, terus suruh cerai, terus dinikahin. Bukan begitu. Dia nggak tahu skop yang lebih gede lagi gitu loh. Paham ya? Iya. Terus apa lagi? Berarti kan dengan kata lain, namanya kristolog, kalau ditanya salah jawab pasti nyerang gitu dong. You know? Iya. Gue juga mau nanya, kalau Nabi menikahi Zainab itu sudah menjadi mantan menantu. Mantan menantu. Ya, walaupun anak angkat nih, bisa dianggap itu Zainab adalah mantan menantunya. Oke? Di Bible Kejadian 38, anaknya Nabi Yakub, anak keempat Nabi Yakub, namanya Yehuda, punya mantu namanya Tamar. Anak pertamanya yang menjadi suami Tamar mati, digantikan sama adiknya Onan. Onan juga berbuat jahat, mati juga, dibunuh sama Tuhan katanya. Ceritanya begitu. Iya. Anak yang ketiga masih kecil, ya harus menggantikan kakaknya Onan. Tapi karena anak yang kecil ini masih kecil, Tamar disuruh balik dulu ke rumah orang tuanya sama Yehuda. Lu balik dulu ke rumah orang tua lu gitu, di kampung. Suatu ketika Yehuda datang ke kampung menantunya. Ini masih menantu kan? Masih menantu loh, bukan mantan loh. Karena masih ada anak Yehuda yang mau menggantikan kakaknya gitu. Ya. Ketika Yehuda datang, si Tamar pura-pura jadi pelacur, pakai kerudung di pinggir jalan. Ditawar sama Yehuda, ditidurin. Jaminannya apa? Tongkat dan cincin. Ngakunya mau dibayar pakai anak domba atau kambing lah. Tapi jaminannya karena waktu itu nggak bawa kambing, jaminannya pakai tongkat dan cincinnya Yehuda. Diserahin ke Tamar. Ditidurin, hamil. Ya, udah hamil baru dia minta pertanggungjawaban sama Yehuda. Buktinya apa? Lu ditidurin sama aku gitu kan? Buktinya kalung dan tongkat dan cincin. Cincin apa? Tongkat atau apa sih, gue lupa. Saya juga lupa udah. Ya, tapi pokoknya ada nih. Sebentar ya, biar nggak salah ya. Biar nggak salah nih. Udah berbulan-bulan nggak lihat. Ya, sebentar. Kan mau dikasihnya seekor anak kambing, ya kan? Oh, dikasihnya cap meterai, kalung dan tongkat. Oh, berarti kurang ada cap meterainya. Berarti bener tongkat, cincin. Tongkat, kalung, dan cap meterai. Ya, bukan cincin ternyata. Ketika ngadep ke Yehuda, ngasih tahu, gue dikasih cap meterai, kalung, dan tongkat, baru Yehuda ngaku dia pernah tidurin Tamar. Si Tamar hamil. Tamar punya anak kembar. Peres dan siapa ya namanya ya? Nama anaknya adalah, sebentar, kembar ini pokoknya.
namanya Peres dan Zerah, kembar. Dari salah satu anak kembar ini yang menjadi leluhurnya Yesus. Iya. Ya. Matius 1 ayat 1. Dari Tamar, Peres, berarti yang Peres. Kan tadi Peres dan Zerah. Yang Peres ini yang menjadi leluhurnya Yesus. Berarti kalau gitu Yesus lahir dari perzinahan dong loh gitu. Kalau baca begini loh gitu maksudnya ya. Kalau Nabi dengan Zainab zina enggak? Enggak. Karena Zainab sudah diceraikan sama suaminya, anak angkat Nabi. Dan tujuan dari pernikahan Nabi dan Zainab itu adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Arab pada saat itu bahwa menikahi mantan istri anak atau mantan istri anak angkat itu nggak apa-apa gitu. Mengajarkan. Nah kalau Yehuda sama Tamar itu baru zina. Karena Tamar masih jadi menantunya. Lagi pula kalaupun dia bukan menantunya, dengan pelacur itu juga zina. Iya. Iya dong, tetap zina gitu loh. Nggak ada ikatan. Nggak ada ikatan. Peres yang menjadi leluhur Yesus. Oke. Terus apa lagi? Bukti yang dikorbankan itu Ismail. Oke, lu ditanya begitu? Saya mau nanya. Bukti dari Bible apa bukti dari Quran? Kalau bukti dari Bible. Nah, buka Kejadian. Terus satu lagi bukti kalau Abraham pernah ke Mekah. Oh. Memang pernah ke Mekah. Kan kalau satu-satu. Ismail dulu ya. Bukti dari Bible. Kejadian 21 ayat 8. Oke, di situ apa? Bertambah besarlah anak itu. Siapa? Ishak kan? Dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan. Ya, yang disapi siapa? Ishak kan? Ya, anak kakek bernama Ishak. Terus setelah itu kan ibunya Ishak, Sarah, marah karena Ismail menggoda Ishak. Ya kan? Ketika Ishak disapi, berarti umurnya berapa? 2-3 tahun kan? Iya. Ya. Sedangkan Ismail lebih tua dari Ishak berapa tahun? 14 tahun. Karena Ismail lahir, Abraham umur 86. Ishak lahir, Abraham umur 100. Iya. Ya, berarti beda 14 tahun. Ketika Ishak disapi, Ishak umurnya mestinya berapa? 2-3 tahun dong. Tambah 14 tahun, berarti umurnya Ismail berapa? 16 tahun kan? 16-an. Kurang lebih minimal 16 tahun. Terus habis itu Sarah kan bilang ayat 10 nih. Ayat 10, Sarah kan nyuruh Abraham untuk mengusir Hagar. Iya. Lu bukanya jangan di Google, nggak ada aplikasi Alkitab ya? Udah nggak simpen. Nih kalau gitu bacain aja. Ayat berapa nih yang mengusir? Gua buka di sini. Ini biar sama-sama baca. Jadi biar lu bisa jawab juga kalau ada orang nanya. Di ayat 10. Kejadian 21 ayat 10. Sarah minta ke Abraham untuk mengusir Hagar dan anaknya, ya kan? Iya. Terus keesokan ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air. Lu baca terusin deh, lu yang baca terusin. Dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Tunggu sebentar. Tadi gua bilang Ismail umurnya udah berapa? Ismail. Waktu Ishak 2. Disapi. Ya. Ismail berapa? 16-an. Baca lagi. Yang ayat berapa tadi? 14. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Anak 16 tahun ditaruh di atas bahu ibunya. Kira-kira gimana? 16 tahun loh. Berat. Ini orang Timur Tengah loh. Orang Timur Tengah tuh ras Kaukasoid loh. Badan gede loh pasti loh. 16 tahun ditaruh di bahu ibunya Hagar. Kira-kira make sense? Aneh ya?
Oke, kita terusin aja. Terus kemudian apa? Baca. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Di mana? Padang gurun Berseba. Diingetin ya Berseba ya. Terus di ayat, terus habis itu kan di padang gurun kan Ismail nangis karena haus dan segala macam sampai akhirnya Hagar menemukan mata air, sumber air ya kan. Ada sumur lah pokoknya. Terus kemudian ayat ke 20. Baca. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kalau bilang ia bertambah besar, berarti waktunya berapa tahun? Ya berarti kan bertahun-tahun. Iya. Berarti kalau baca ayat itu, Ismail dan ibunya tinggal di Berseba selama bertahun-tahun kan? Iya. Sampai Ismail besar, kan ada tulisannya ia bertambah besar. Iya. Berarti bertahun-tahun kan? Terus ayat 21-nya? Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya di tanah Mesir, dari tanah Mesir. Berarti kalau begini, mereka tinggal di Berseba kan sempat bertahun-tahun. Setelah dia besar baru tinggal di Berseba, baru dikasih istri sama ibunya orang Mesir gitu kan? Ayat 21 kan? Tinggalannya. Ya. Habis itu ayat 22 sampai ayat 34, ini kan cerita Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek. Ya. Kalau baca ayat-ayatnya, ayat 31 deh dibaca. Di mana tuh tempatnya Abimelek dan Abraham membuat perjanjian? Berseba. Tadi Hagar tinggal di mana? Berseba. Ini Abraham bikin perjanjian di mana? Berseba. Kira-kira ketemu nggak itu Abraham sama Hagar? Sama-sama di Berseba nih. Paham nggak maksud gua? Abraham ngusir Hagar dan Ismail, mereka akhirnya tinggal di Berseba sampai Ismail besar, baru baru Ismail dan ibunya tinggal di Paran. Berarti di Berseba ini bertahun-tahun nih. Iya. Ada cerita kemudian Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek di Berseba. Dipikir dulu nih ya. Setelah kejadian 21, buka kejadian 22. Habis itu apa? Ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, terus firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Di sini ditulis yakni Ishak gitu kan? Iya. Tapi ada tulisannya anakmu yang tunggal. Terus pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Berarti suruh ke Moria, ke gunung Moria, suruh ke tanah Moria, nanti di gunung mana baru kasih tahu gitu kan? Iya. Ya, ingat ya tadi ya, Hagar Ismail pernah tinggal di Berseba. Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek di Berseba. Ya. Terus tiba-tiba setelah itu Abraham dikasih perintah, suruh pergi ke tanah Moria bawa anak yang tunggal, tulisannya yakni Ishak. Iya. Berarti kalau begitu Abraham menerima perintah untuk mengorbankan anak yang tunggal itu, terima perintahnya di mana? Menerima perintahnya. Karena di ayat sebelumnya masih di Berseba bukan? Ya, karena di sebelumnya ditulisnya apa? Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Bikin perjanjiannya di Berseba. Dan Abraham masih lama tinggal di situ, di tanah orang Filistin. Berarti Abraham juga tinggal di Berseba juga kan? Iya. Terus tiba-tiba ada perintah suruh menyembelih anaknya. Berarti Abraham waktu terima perintah, terima firman itu, Abraham lagi di mana? Berseba, negeri orang Filistin. Di Berseba kan? Iya. Oke. Ingat ya Berseba lagi. Terus habis itu kan ayat-ayatnya menceritakan Abraham membawa anak dan kedua bujangnya ke tanah Moria sampai di sebuah gunung yang sudah dikasih tahu mau disembelih nggak jadi, terus kan diganti dengan anak kambing atau dengan kambing besar lah. Domba jantan kalau di Bible ya, domba jantan. Setelah itu ayat ke 19 coba baca.
Kemudian kembalilah Abraham dengan kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Ingat ya, Hagar Ismail tinggal di Berseba, Abraham dan Abimelek membuat perjanjian di Berseba, Abraham menerima perintah untuk mengorbankan anaknya juga di Berseba. Setelah ke tanah Moria, nggak jadi nyembelih anaknya, kembalinya ke Berseba lagi. Ingat ya? Ya. Sampai di sini gue punya pertanyaan. Kalau begitu, Abraham kembali ke Berseba itu pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Kalau anaknya dibawa itu Ishak. Paham nggak? Ya. Sedangkan yang tinggal di Berseba itu Hagar dan Ismail. Sarahnya di mana? Baca Kejadian 23 ayat 1. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, terus di tanah Kanaan. Terus no? Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Datang meratapi, datang dari mana? Dari Berseba. Lu yang mikir sendiri kan? Dari Berseba. Berarti kalau gitu Abraham tinggal bareng Sarah nggak? Enggak. Ke Berseba. Berarti kalau nggak tinggal bareng Sarah, yang mau dikorbanin anak yang mana? Pertanyaan begitu. Kalau di sini di Kejadian dua-duanya ditulis Ishak, tapi yang tinggal di Berseba Ismail, pulangnya ke Berseba, terima perintah di Berseba, terus Sarah matinya di Hebron, Abraham datang meratapi. Lah berarti yang mau dikorbanin ini siapa? Kalau gitu, pikir sendiri gitu loh. Kalau cuma nambahin kata Ishak mah gampang. Yang nulis Ishak siapa? Ya orang-orang Yahudi gitu maksudnya. Paham ya sampai sini? Iya. Dengan adanya begini kan berarti ada kejanggalan. Berarti maksud gua begini. Untuk si Hagar, Ismail anak tunggal bukan? Untuk si Hagar, iya. Untuk Sarah, Ishak anak tunggal bukan? Iya. Tapi kalau buat Abraham, yang pernah jadi anak tunggal yang mana? Yang Ismail atau yang Ishak? Yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham? Ismail. Kenapa ditulisnya yakni Ishak gitu? Iya. Paham maksudnya? Paham. Ya, buat Sarah memang Ishak itu anak tunggal. Buat Hagar, Ismail juga anak tunggal. Tapi buat Abraham, yang pernah jadi anak tunggal yang mana? Ya Ismail dong. Ismail bedanya 14 tahun. Iya. Gitu. Berarti selama 14 tahun, Abraham punya anak tunggal cuma Ismail. Nggak ada yang lain kan? Kok tiba-tiba jadi Ishak gitu? Iya. Paham? Paham. Sekarang, itu dari Bible. Iya. Ya kan? Yang mau lihat yang dari Quran? Boleh. Nah, buka ayatnya. Bentar ya. Ini kita harus belajar secara kronologis ya. Kalau nggak kronologis kita nggak tahu ininya. Sini gue bukain Qurannya. Maaf. Quran surat As-Saffat. Bentar. Jadi kalau di Bible kita juga bisa menganalisis dari kronologinya. Di Quran, walaupun ceritanya lebih pendek, kita juga harus memperhatikan dari kronologinya juga. Mulai dari ayat 106 lah. Tadi Quran surat ke-37 ayat 100, bukan 106, ayat 100 saja. Baca terjemahannya aja, ayat 100 sampai ayat 112. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Oke, ini doanya siapa? Baca aja sebelumnya. Doa siapa? Doa Ibrahim, Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala minta diberikan anak yang apa? Soleh. Ingat ya? Soleh, ya. Ingat ya? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta diberikan anak yang soleh.
ingetin solehnya. Soleh. Ingetin. Terus, itu ayat selanjutnya, bacain. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Sebentar. Lu ayat 100-nya kok belum dibaca, 101-nya kok belum dibaca? Maka kami beri kabar gembira. Ulang dari 100. Ulang dari 100 biar nyambung. 100-nya tadi, ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Oke, doanya minta anak yang soleh. Terus 101. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Ismail. Sabar. Ya. Jadi mintanya anak yang soleh, dikasih anak yang sabar. Ya, kalau Ismail ini dalam kurung ya. Terus baru ayat 102-nya gimana? Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jadi gue ulang nih, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta anak yang soleh, dikasih anak yang sabar. Jangan lihat Ismailnya. Terus kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang anaknya dia itu, dia memberitahu kepada anaknya. Anaknya bilang apa? Lakukanlah sesuai yang diperintahkan kan? Ya. Kalau yang tadi di Bible ada ceritanya Ishak itu nggak tahu kalau dia mau disembelih ketika dibawa ke tanah Moria. Dia nanya-nanya terus, mana domba yang mau dikorbanin? Mana domba yang mau dikorbanin? Tuhan yang akan menyediakan. Nah, ayahnya nggak bilang bahwa yang mau dikorbanin itu Ishak gitu. Ya, ceritanya nih namanya. Kalau di Quran si anak tahu sebelum mau disembelih, si anak dikasih tahu bahwa dia diperintahkan untuk menjadikan korban sembelihan yang diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi anaknya tahu. Terus selanjutnya 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Terus lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, itu ayat 105 kan? Oke, sekarang 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Terus? Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Oke, jadi ceritanya Nabi Ismail alaihissalam nggak jadi disembelih, terus diganti dengan sembelihan apa? Seekor sembelihan yang besar ya, kambing. Terus? Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Terus 109. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Terus? Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah, sekarang 112, perhatiin, baca. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Berarti peristiwa penyembelihan itu Nabi Ishaknya sudah lahir belum kalau baca Quran? Kalau baca Quran, Nabi Ishaknya belum. Belum lahir, ya kan? Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam minta anak yang soleh, dikasih anak yang sabar, terus ketika diperintahkan untuk disembelih, terus nggak jadi disembelih, diganti dengan kambing, ya sesembelihan yang besar. Setelah itu baru ada kabar gembira akan lahir Nabi Ishak yang termasuk Nabi yang dimana dia Nabi termasuk orang yang soleh gitu. Baru dikasih yang awal minta soleh, dikasih yang sabar, setelah nggak jadi disembelih, baru dikasih anak yang soleh. Jadi Nabi Ishak alaihissalam gelarnya anak yang soleh, orang yang soleh. Nabi Ismail alaihissalam gelarnya orang yang sabar. Ya, gelar ini nggak pernah ketukar.
Iya. Sekarang kita buka ayat di Quran surat Al-Anbiya. Ayat 85. Nah, baca. 85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Oh, ada namanya Ismail. Ismail termasuk orang yang sabar. Ya. Kalau kita baca begini, berarti anak yang sabar ini siapa? Ismail alaihissalam. Udah paham? Paham. Ya, kalau di Bible secara kronologi janggal, ya walaupun tertulis Ishak tapi janggal. Karena apa? Karena Hagar, Ismail, Abraham pernah lama tinggal di Berseba. Setelah anak itu nggak jadi disembelih, pulangnya ke Berseba. Sarah matinya di Kiryat Arba, Hebron. Abraham datang meratapinya. Berarti dengan akal sehat yang mau disembelih di Bible harusnya bukan Ishak. Sekarang Hagar kan tinggalnya sama Ismail. Apa mungkin Ishak tinggal sama Hagar? Kan nggak mungkin. Ya bisa mungkin, tapi kan lucu gitu loh. Kan disuruh diusir kan? Iya, yang udah kalau cerita di Bible begitu, berarti seolah-olah Ishak juga ikut Hagar. Iya nggak? Iya. Nah gitu maksudnya. Udah terjawab belum? Terjawab. Nanti kalau ditanya lu yang jawab lu. Ayat-ayat itu lu harus tahu lu. Insya Allah. Nah gitu. Terus satu lagi ya. Bukti Abraham pernah di Mekah. Karena kalau di sebelah kan nggak percaya. Cuman kita pun mungkin yang saya tahu pun saat ini saya percaya karena memang Quran menuliskan demikian. Gitu. Gua ada sih kajiannya, cuman agak panjang gitu. Agak panjang ya? Tapi gini, kita mengimani bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah pernah di Mekah. Kenapa? Karena di Quran disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam itu yang meninggikan Ka'bah. Iya. Iya kan? Di Quran kan? Ada. Iya. Yang mereka minta bukti dari mana? Dari Bible. Atau dari mana? Dari Quran? Dari Bible. Dari Bible? Iya, dari ininya. Dari secara memang bukti ada sejarahnya gitu. Oke, kalau di Bible tidak mungkin disebutkan Abraham ke Mekah, itu nggak mungkin. Iya. Iya dong. Di Bible kan nggak ada. Tapi suruh dia baca. Ketika Abraham dan istrinya Sarah ke Mesir, ya ke Mesir nih, yang ada peristiwa Sarah diminta sama raja Mesir pada waktu itu. Ya, di pura-pura jadi kakek adiknya. Kakak adik. Nah, terus kan nggak jadi dinikahi sama raja Mesir, dikembalikan ke Abraham. Malah raja Mesir memberikan anaknya, ya walaupun nggak ditulis anaknya, memberikan Hagar. Iya. Ya kan? Padahal Hagar itu kalau ditafsir Yahudi putri raja. Ya. Setelah keluar dari Mesir, kemana tulisannya di Bible? Tulisannya ke tanah Negeb kalau nggak salah, ya, atau ke selatan. Sebentar, kita buka aja. Negeb itu gua cukup panjang sih soalnya. Nih, Abraham di Mesir. Ini di sini ada tulisan. Sorry ini ya, di Kejadian 12 ayat 9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Di sini terjemahnya Negeb, tanah Negeb nih. Ya. Tanah Negeb ini kan berarti kan nama tempat. Iya. Iya kan? Kita coba cek terjemahan lain. Ayat berapa tadi? 10 ya? Nih, ayat 9. And Abraham journeyed, going on still toward kemana? Ke Soto Tenggara ya? South ke Tenggara ya? Selatan. Selatan. Beda nggak selatan sama tanah Negeb? Beda kan? Beda. Selatan berarti dia kemana? Ke arah bawah kan? Selatan. Tergantung. Iya, ya artinya gini. Kalau
Abraham dan Sarah tuh tinggalnya di tanah Palestina, selatannya Palestina tuh mana? Selatannya Palestina. Mana? Coba buka Google Map. Kita buka Google Map. Nah, ini kita sambil belajar. Oke. Kita gedein aja nih, gini nih. Kita kecilin nih. Saya lihat di ini aja, apa ya? Ya, sini nih. Ini kan Palestina nih, ini kan Palestina nih. Selatannya Palestina mana? Udah gua kecilin dikit. Ini Israel. Selatannya Palestina mana? Ini pakai mencet itu. Oke? Ini ya utara ini kan ke atas nih berarti ini. Ya, utara. Berarti selatannya kemana? Selatannya ke bawah. Tanah apa? Madinah. Arab bukan? Arab bukan? Iya. Nah itu. Satu Bible menerjemahkan Abraham ke selatan. Satu Bible menerjemahkan Abraham ke tanah Negeb. Ini dua terjemahan yang berbeda loh, selatan sama tanah Negeb. Tanah Negeb itu kan nama tempat berarti. Iya. Iya kan? Negeb. Kalau selatan? Selatan arah. Bisa kemana aja, ini kan arah. Selatannya Palestina mana? Arab. Tapi kan ini kan indikasi, ini pembuktian. Di Bible nggak ditulis ke Mekah, atau kemudian nggak ditulis. Ya kalau ditulis ntar bubar ntar. Ya, jelas kan? Ya. Gitu. Oke? Menjawab nggak? Cukup menjawab. Cukup menjawab. Kurang, ada yang kurang? Ada yang kurang? Ntar mau lihat kajian yang... Gua pernah bikin kajiannya. Jadi apa ya? Ada arah-arahnya, ada tujuannya. Terus satu lagi begini. Di Perjanjian Lama itu ada tulisan bahwa orang-orang Yahudi yang di Palestina ini mereka membeli kemenyan. Tahu kemenyan? Dari mana? Belinya tuh di Mekah, nggak disebut Mekah tapi belinya di antara sini lah. Belinya di Mekah, tapi kemenyan itu berasal dari Yaman. Jadi orang Yaman ke Mekah, orang Palestina ke Mekah, ketemu mereka beli kemenyan dibawa ke Palestina buat ibadah mereka. Berarti sebenarnya Mekah itu bukan kota yang asing buat orang-orang Yahudi. Gitu. Itu pelengkap juga. Ya, nanti lebih detailnya ada di kajian gua. Iya. Itu berarti indikasi yang sangat kuat bahwa Abraham pernah ke Mekah. Arab bukan Arab. Mekah ya. Ya. Arab. Di Quran ada ayat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam anaknya meninggikan bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah di Mekah, di Mekah gitu. Oke? Ada lagi? Kalau udah begini kan enak ngomongnya kan. Selatan, mana selatan? Arab. Gitu. Tanah Palestina kan disebut di Bible tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan ya Palestina, turun ke bawah Arab gitu. Oke? Apa lagi? Oke. Mau lagi? Ya kalau ada nggak apa-apa. Lu masih kuat nggak? Rasulullah pernah dituduh menjiplak Bible dengan bantuan Warakah bin Naufal. Oke. Karena Warakah kan tokoh ini kan, tokoh Nasrani. Ya. Oke, sekarang yang menuduh itu harus tahu juga. Lu harus tanya balik dulu. Berapa kali ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Warakah bin Naufal? Harus tahu. Dan dia juga harus tahu Quran diturunkan dalam berapa tahun? Udah tahu belum? 22 teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke